Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to Grammar in Academic Discourse. Mata kuliah Grammar in Academic Discourse ini merupakan mata kuliah lanjutan ya daripada mata kuliah Grammar in Spoken Discourse di semester pertama. Jadi untuk semester ini kalian akan mempelajari grammar yang berkaitan dengan wacana akademik begitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pengertian daripada grammar in academic discourse, let's start our discussion by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuan daripada mata kuliah grammar in academic discourse ini? Di antaranya adalah discourse aims to equip students to understand English grammar for academic writing purposes ya. Ya, diharapkan setelah mempelajari mata kuliah Grammar in Academic Discourse ini, students mampu ya untuk memahami types of grammar yang ada pada wacana akademik ya. Wacana akademik itu seperti apa sih? Wacana akademik itu seperti beberapa academic writing yang memang biasanya formal ya, tidak seperti di spoken discourse. Kalau di grammar and spoken discourse itu di mana kita menganalisa grammar-grammar yang ada di wacana lisan seperti conversations, speech, interview. Untuk akademik, eh, grammar in akademik ini kita akan fokus kepada eh, grammar yang ada di wacana tulis gitu ya, tapi yang akademik. Nah, selanjutnya, students are expected to understand and internalize grammatical structure ideas that arise from the pattern of using English in academic writing through a regular grammaticalization process and using synthesis paraphrase structure. Jadi diharapkan dengan mempelajari grammar in academic uh, through regular grammatical processes dan using sentence paraphrase structures ini, students bisa memakai atau menggunakan grammar-grammar yang nanti akan dituliskan dalam academic writingnya mereka begitu. Jadi ketika kalian suatu saat membuat esai atau artikel atau misalnya juga mungkin tesis kalian, nah biasanya kan tulisannya pasti memakai grammar. Nah, grammar itu akan dipakai ketika kalian menulis beberapa academic discourse ya. Itu sangat membantu sekali karena eh, akademik grammar ini bersifat formal ya. Jadi tulisan-tulisan kalian yang memang itu academically biasanya akan terbantu dengan mengetahui, mengenal, dan juga mempelajari bahkan sampai bisa mengimplementasikannya dalam tulisan kalian gitu. Ketika kalian sudah tahu apa saja sih grammar-grammar yang biasa dipakai dalam academic discourse gitu. Capaian pembelajaran ini diantaranya at the end of the course, student are expected to be able to know the variety grammar used in academic writing ya. Yang pertama adalah eh, harapannya mahasiswa mampu mengetahui types of grammar ya. Jadi jenis-jenis grammar yang biasa dipakai dalam academic writing ya. Kemudian juga students are able to explain and distinguish the variety of grammar used in academic writing. Nah, student juga diharapkan mampu bisa menjelaskan, bisa membedakan penggunaan grammar yang dipakai dalam academic writing. Selanjutnya, students are able to make academic writing using good and correct grammar ya. Dan capaian yang terakhir adalah students mampu untuk membuat academic writing dengan menggunakan good and correct grammar ya. Jadi, begitu. Itulah beberapa course achievement yang mudah-mudahan bisa dicapai oleh kalian at the end of this course gitu.
Discourse is a term used to explain the transfer of information from one person to another. Yeah. It implies the use of words and sentences in context for the purpose of conveying meaning. Discourse also can have an either orally through spoken language or the written language. Jadi sebenarnya apa itu discourse? Discourse itu adalah apa? Discourse itu adalah wacana ya, atau informasi yang sebenarnya bisa kita convey dari one person to another dan juga bisa kita sampaikan gitu ya, bukan hanya melalui written format ya, tapi juga bisa melalui spoken language gitu, atau bukan hanya melalui written language, spoken language juga bisa. Bahkan nanti mungkin ada lagi di semester selanjutnya grammar in multimodal gitu ya, banyak sekali diskursnya, bukan hanya spoken atau written, tapi melalui multi discourse begitu ya. Jadi informasi yang bisa kita sampaikan begitu. Nah, karena akademik grammar ini fokus di written discourse ya, maka kebanyakan eh, dalam akademik discourse ini kita akan membahas beberapa wacana-wacana tulis ya. Seperti apa sih? Nah, to be successful, the writer and the receiver must have the necessary skills for delivery of informations. Writer must be able to write, and the reader must be able to read. Written discourse is often tied with genre or the type and structure of language used to imply goals and context within a specific subject matter. Jadi kebanyakan kalau written discourse itu bentuknya genre ya, atau beberapa teks lain yang mengandung grammar akademik gitu. Kalau misalnya kita kenapa tidak fokus di spoken language-nya, Miss? Ya karena spoken language sudah kita pelajari saat semester awal ya. Karena ini academic discourse dan juga keberlanjutan daripada grammar in written discourse. Makanya kebanyakan dalam academic discourse ini kita akan membahasnya di eh, teks begitu ya. Tapi bukan hanya teks, ada juga beberapa grammar yang ada dalam tuple begitu ya. Nah, itu akan saya bahas juga begitu karena grammar yang ada di dalam tuple juga atau structure, writing structure yang ada di dalam grammar itu juga, yang ada di dalam tuple juga merupakan salah satu academic grammar ya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa text features dalam akademik ya. Ada jurnal artikel, ada bibliografi, ada beberapa literatur sources, ada beberapa various research projects ya. Nah, itu sebenarnya kalau kalian menuliskan research artikel atau jurnal, misalnya baca newspaper ya, akan sekali kalian melihat atau menemukan beberapa grammar akademik yang dipakai ketika menulis beberapa written discourse akademik tersebut gitu ya. Nah, sementara untuk mata kuliah saya ini tidak semua akan saya bahas ya karena kan begitu huge. Eh, Mungkin beberapa grammar yang akan dibahas untuk satu semester ini yaitu grammar yang biasa dipakai dalam penulisan thesis writing gitu ya, karena at the end you will also write your academic eh, research gitu ya, and then juga ada grammar dari genre yang ada dalam teks tuple begitu. Mungkin satu semester ke depan ya grammar-grammar tersebut yang akan saya bahas ya, karena dalam satu dalam satu atau dua written discourse aja grammar itu sudah banyak sekali types-nya begitu ya. Nah, ini adalah beberapa grammar yang eh, akan kita pelajari begitu ya selama satu semester ke depan, dan bukunya sudah saya share di Google Classroom ya begitu. Jadi karena sudah ada bukunya, jadi saya tidak akan
memberikan PPT ya, karena menurut saya mempelajari dari bukunya saja sudah cukup concise dan itu sudah berisi beberapa contoh, sudah ada formnya juga. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan bukunya ya, dan sekaligus juga kita akan lanjut mempelajari meeting pertama ya, yaitu sentences with one clause ya. Nah, ini adalah beberapa materi untuk satu semester ke depan. Nah, di mana saya akan memperkenalkan terlebih dahulu satu-satu ya. Yang meeting pertama kita akan membahas grammar sentences with one clause. Nah, meeting kedua di sini ada present and past participle. Kemudian meeting ketiga di sini ada sentences with multiple clauses ya. Di situ ada banyak sekali types-nya ya di sini. Meeting keempat kita juga masih membahas sentences with multiple clauses sama sampai ke meeting kelima ya, karena banyak sekali di situ subset types of sentences with multiple clauses-nya. Kemudian di meeting 6 kita ada sentences with reduced clause ya. Nanti ada di reduced subjective clause atau reduced adverb clause begitu. Nah, kemudian ada invert subject and verbs ya. Di meeting 9 juga sama, masih berkaitan dengan invert. And then di meeting 10 kita ada subject verb agreement. Di meeting 11 kita masih verb agreement juga. Lanjut di sini meeting 12 itu ada grammar yang berkaitan dengan parallel structure, atau ini lebih ke written structure sih ya. Dan di meeting ke-13 ada problem with comparatives with superlatives. Ke-14 ada passive voice, problem with noun. Dan meeting ke-15 itu general exercise ya. Nah, hopefully you have already familiar with those types of grammar ya. Saya harap sih kalian mungkin sudah familiar dengan beberapa tema-tema yang ada di sini ya. Mungkin ada juga yang terlihatnya seperti kok kayaknya belum pernah saya pelajari Miss gitu, grammar-grammar ini. Hanya terlihatnya belum dipelajari ya. Sejatinya sebenarnya grammar itu dari semester satu tuh sebenarnya sifatnya itu continue ya. Continue dan biasanya berulang, hanya saja pemakaiannya atau penggunaannya grammar itu ketika di akademik bagaimana, ketika di spoken bagaimana, dan juga ada beberapa istilah yang belum kita ketahui. Jadi kalian jangan takut terlebih dahulu ya, apa itu reduce adjective clause, apa itu inverb subject and verb with negatives, apa itu eh, present and past participle misalnya, apa itu appositives gitu. Nah itu seiring dengan berjalannya waktu Insya Allah kita akan memahaminya bersama-sama begitu ya. Jadi nanti bukunya akan saya share ya begitu. Dan beberapa sumber buku grammar yang lainnya ya, untuk membuat pengetahuan kalian lebih banyak, kalian bisa belajar by your own selves ya. Karena apa? Karena grammar itu sangat kaya ya. Jadi ketika kita hanya belajar lewat video saja atau hanya rely on the teachers or lecturers explanation is sepertinya tidak cukup ya. So you can learn by your own selves. Okay, now ini juga ada beberapa referensinya, sudah saya share juga beberapa di Google Classroom ya. Now we are going to keep on. Apakah sudah terlihat? Kita lanjut ya untuk mempelajari grammar yang pertama, yaitu tentang sentences with noun clause. Nah, ini adalah buku grammarnya ini dari Longman. Sebenarnya ini sudah saya attach juga di Google Classroom. Jadi begitu kalian menyimak video ini bisa kalian cek juga bukunya yang ada di Google Classroom gitu. Oke, yang pertama itu sentence with one clause ya. Some sentence in English have just one subject and verb yang perlu harus kalian pahami ya. Dan perlu kalian ingat bahwa beberapa sentence ya, kalimat dalam bahasa Inggris itu mempunyai one subject
and a verb ya. At least ya, one subject and one verb. Pastikan kalimat dalam bahasa Inggris itu memiliki satu subjek dan satu verb at least ya. Sebenarnya bisa sih beberapa, cuma at least. And it is very important for you to find the subject and verb in the sentences. In some sentences, it's easy to find the subject and verb. However, certain structures, such as object of preposition, appositives, and participle, cause confusion ya. Jadi dalam akademik grammar itu sebenarnya intinya kita itu hanya perlu fokus untuk mencari subjek dan verb. Tapi ada beberapa grammar yang berkaitan dengan subject and verb ini seperti appositif ya, kemudian juga object of preposition, kemudian ada present participle and past participles. Nah, itu terlihat seperti subjek tapi ternyata dia bukan gitu ya. Let's check. Nah, yang pertama atau skill pertama yaitu pastikan the sentence has a subject and verb ya. Pastikan bahwa kalimat dalam bahasa Inggris ya at least terdiri dari satu subjek and a verb ya. You know that a sentence in English should have a subject and a verb. The most common types of problems that you will encounter in structured questions are the two-fold tasks have to do with subjects and verbs ya. Nah, kebanyakan dalam text structure atau beberapa reading text dalam tuple ya atau dalam akademik discourse ini kita bingung mencari subjek atau verb-nya begitu ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, contoh yang pertama, bla 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 was picked up for miles on freeway. Menurut kalian, eh, menurut kalian, pilihan yang tepat itu apa? Bla 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 was picked up for miles on the freeway ya. Syaratnya kan dalam kalimat harus terdiri dari at least ya, satu subjek dan juga satu verb. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kalimat was picked up for miles on the freeway. Apakah menurut kalian itu belum ada subjeknya? Kalau verbnya sepertinya sudah ada ya. Verbnya adalah was picked up for miles on the freeway ini complementnya begitu. Nah, di sini berarti yang kurang apanya? Subjeknya. Menurut kalian apakah yesterday, in the morning, traffic atau cars ya? Ya. Sepertinya untuk yesterday in the morning ini kurang tepat ya karena ini adalah adverb of time di mana adverb of time ini eh, bisa saja kita taruh di awal, tapi kan ini belum memenuhi syarat daripada sebuah kalimat yang harus ada subjek gitu ya. Jadi ya untuk pilihan A sama B ini belum tepat ya. Kita lanjut ke pilihan C. Sebenarnya traffic ini bisa saja kita masukkan sebagai subjek ya karena kebanyakan dari subjek itu biasanya noun ya, kata benda. Nah, tapi apakah traffic ini sudah sesuai dengan atau sudah paralel dengan kata kerjanya begitu? Nah, atau mungkin yang cars begitu ya. Cars juga sama kata benda. Apakah sudah paralel atau sesuai dengan kata kerjanya? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, traffic ini kan singular ya. Sementara verbnya adalah was. Was itu kan berarti singular ya. Was ini adalah past tense daripada is gitu ya. Dan ini juga pasti voice was back up gitu ya. Karena ini benda biasanya kata kerjanya itu pakai passive voice ya. Kecuali subjeknya adalah eh he, she, it, I, we, they gitu ya. Human atau misalnya animal itu biasanya kata kerjanya jadi aktif karena ini adalah benda yang jadi subjeknya makanya verbnya biasanya pasif. Nah, karena di sini kita lihat dari kata kerja ini ya, karena kata kerjanya ini adalah singular atau tunggal, lihatnya dari was-nya ini, maka pilihan yang paling tepat adalah yang C ya, traffic. Hmm.
Traffic was backed up 4 miles on the freeway. Ya, kenapa yang cars belum tepat? Ya karena cars ini jamak. Dilihat dari mananya? Dilihat dari ada S-nya, gitu. Nah, bisa juga di sini ada penjelasannya ya. Answer C is sorry. Oke, kita lanjut ya. Nah, answer C is the best answer because it contains the singular subject verb gitu ya. Kenapa ya A, B, sama D itu salah karena belum tepat gitu. Selanjutnya kita lihat examples yang kedua. Engineers bla 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 for work on the new space program. Gitu. Menurut kalian mana pilihan yang paling tepat? Syaratnya tadi ya, kalau di skill one ini kita masih fokus terhadap penentuan subjek and verb ya dalam sebuah kalimat begitu. Cuma kita harus perhatikan subjeknya kalau misalnya dia itu plural, verbnya juga harus plural. Kalau subjeknya itu singular, berarti verbnya juga harus singular gitu ya. Untuk nomor dua atau examples yang kedua ini, engineers bla 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 for work on the new space program. Engineers, apakah yang necessary atau unneeded atau hopefully atau extremely. Sepertinya necessary, hopefully, and next month ini kurang tepat ya. Yang paling tepat tuh are needed. Ya, pertama karena apa? Karena engineers ini kan jamak ya, S, ya kan? Dan kita hanya membutuhkan verb saja di sini. Untuk necessary ini bukan verb ya. Hopefully juga bukan, next month juga bukan ya. Yang ada verbnya hanya di pilihan yang B yaitu engineers kan ada S-nya, berarti kan jamak. Kenapa dia pakai are ya? Karena are itu adalah to be untuk subjek yang jamak ya. Engineers are needed for work on the new space program gitu. Anak-anak sejatinya kita itu sebenarnya sudah mempelajari eh apa subject and verb agreement di spoken discourse khususnya untuk beberapa tenses ya. Beberapa tenses itu yang sudah as far as I remember begitu ketika belajar grammar di spoken discourse itu sudah memberikan apa informasi berkaitan dengan types of subject dan juga to be-nya begitu dan juga beberapa auxiliary verb-nya ya kayak I, you, we, they, he, she, it gitu kan. Kalau I kan to be-nya am, dan you, we, they itu are, dan he, she itu kan is begitu. Jadi untuk engineer sih kalau kita ganti kan jadi they ini kan to be-nya are kan. Nah, karena ini pasif berarti ada verbnya engineers are needed for work on new space program. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung nih ya, kenapa sih kok bisa jadi are atau misalnya jadi is begitu ya? Iya. Jadi nanti bisa kalian kalau misalnya lupa dicek kembali beberapa buku grammar begitu ya. Karena dalam grammar in akademik ini sejatinya kan follow up grammar-grammar yang sudah kita pelajari sebelumnya begitu. Jadi kalau misalnya kalian lupa para apa namanya pasangannya begitu ya pasangan daripada si subjek dan juga si to be ini bisa kalian cek kembali buku-buku yang sudah dipelajari atau beberapa buku grammar yang sudah saya share di Google Classroom begitu ya. Agar pembelajaran kita ini maksudnya eh, grammarnya mak grammarnya sudah masuk ke grammar intermediate atau advance tetapi kita tetap juga mereview grammar-grammar yang basic begitu ya jadi harap dilihat-lihat kembali begitu ya sebenarnya ini sudah sering sekali kalian pelajari kalian juga sudah familiar begitu ya jadi eh, jangan khawatir ya.
Kayak tadi kan, kenapa sih dia are gitu ya? Karena engineer subjeknya kan plural ya. Jadi kita harus paralel antara subjek sama verbnya. Makanya di sini pakainya are. Let's check. Is the best. So B ya. R is the best. It is the best answer. In this example, you should notice immediately that the sentence has a subject in the new engineer sentence. There is no verb here. Because answer B already is verb is the best answer. Gitu ya. Jadi yang lain bukan verb yang pertanyaan. And then examples number three ya. The boy blah 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 going to the movies with a friend. The boy. Menurut kalian apa jawabannya? Apakah the boy ini kan subjek ya? Menurut kalian the boy ini singular apa plural ya? The boy singular ya. Kenapa dia the boy singular ya? Karena hanya satu ya. Kemudian bla 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 going to the movies with a friend. Ya. Apakah the boy he is? Apakah the boy he always was? Apakah the boy is relasi? Apakah the boy will be going? Nah, kalau misalnya kita pilih yang A, the boy he is going to the movies with a friend. Ini kurang tepat ya, karena the boy kan sebenarnya kalau diganti jadi he. Uh, Sepertinya kita tidak harus memasukkan he lagi begitu ya, karena nantinya jadi double subject kalau ada the boy, kemudian ada he dan lagi. Tuh. Enggak, ini kurang tepat. Selanjutnya the boy, he always was. Ini juga sama ya. Kalau the boy-nya sudah ada, karena kita harus menggantinya menjadi he. The boy, he always was going to. Berarti nanti he sama the boy ini jadi double subject juga. Selanjutnya number C ya. The boy is relaxing going. Nah, the boy kan subjek. Sebenarnya kalau secara kasat, secara sekilas begitu ya, ini sepertinya betul gitu ya. The boy kan singular, ini kan is gitu. Apa ya yang membuat ini kurang tepat adalah relaxing-nya. Karena akan menjadi double verb ya. Karena di sini kan sudah ada going. Jadi relaxing is needed gitu ya. Kalau misalnya kita pilih yang C jadinya double verb, ada going ada relaxing gitu. So the boy will be, yang paling tepat adalah yang D ya. Karena ini pure verb ya. Kita kan hanya mencari verb saja. Karena subjeknya sudah ada. The boy will be going to the movies with a friend. Well, nah sudah ada keterangannya di sini bisa kalian baca ya as I explained before. Gitu. Jadi untuk mengetahui inti daripada pembelajaran skill one ini adalah pastikan nih a sentence in English must have at least one subject and one verb. Untuk skill one ini kita hanya fokus untuk mencari subjek sama verb aja begitu ya, dan kesesuaian antara subjek dan juga verbnya. Kalau subjeknya singular ya verbnya harus singular, subjeknya plural ya verbnya juga harus plural. Dan bukan hanya itu saja, sebenarnya banyak hal sekali yang harus kalian perhatikan ya dalam pembuatan sentence in akademiknya kita gitu. Kalau misalnya kalian lihat exercise-nya supaya more comprehend begitu ya. Di sini sudah ada exercise-nya. Katanya underline the subject once and the verb twice in each of the following sentences then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi kalian hanya cukup mengisi eh, kalimat ini incorrect atau correct gitu ya. Kalau C berarti untuk benar, kalau I berarti untuk tidak benar ya atau incorrect. Nah, sebelum kalian mencoba latihannya, saya juga mau memberikan examples lagi ya untuk yang number one and number two. Number one ini menurut kalian kenapa dia incorrect atau salah gitu ya? Coba kita cek. Last week, when fishing for trout at the nearby mountain lake. Nah, menurut kalian apa yang salah? Apa yang kurang? Last week ini kan interval of time ya. Last week tiba-tiba ada when. When ini kan kata kerja. Fishing for trout at the nearby mountain lake ini adalah kata keterangan gitu ya. Nah, berarti last week apa yang harus kita tambahkan di sini? Subjek ya. Nah, kenapa dia incorrect? Karena kurang subjek.
last week, for example, misalnya Rina atau Bagas when fishing for trout at the nearby mountain lake. Jadi kalimat yang nomor satu ini akan lengkap jika ditambahkan subjek, ya kan? Subjeknya sebelum when-nya ini ya, begitu. Karena ini belum ada subjeknya, makanya dia incorrect, gitu. Selanjutnya nomor dua. Kenapa dia correct? Coba kita perhatikan. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Pastikan kalian harus ingat rumusnya adalah at least sentence itu terdiri dari one subject and one verb. Perhatikan dulu kalimat yang awal nih ya. A schedule. A schedule of the day's events. Tiba-tiba di sini can be obtained. Can be obtained ini adalah verbnya ya. Dari mana taunya? Karena ini kan kata kerja. Kata kerjanya kenapa jadi pasif ya? Pasif itu ciri-cirinya ada be dan juga kata kerja ketiga tunggal. Sorry, kata kerja verb three ya. Nah, kemudian schedule ini apa? Schedule itu adalah subjeknya. Subjek utamanya ya, subjek utamanya itu adalah a schedule. Kalau subjek secara keseluruhannya a schedule of the day's event sampai events, tapi subjek utamanya ini adalah a schedule begitu. Jadi ini sudah sesuai ya, subjeknya ada, verbnya ada, dan keterangannya juga ada gitu ya. Jadi yang nomor dua ini correct karena subjek ada, verb ada. Kalau yang pertama itu correct karena hanya ada verb saja. Subjeknya belum ada sehingga kita harus melengkapi subjeknya. Begitu. And then number three, saya kasih lagi contoh number three ya. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Menurut kalian ini correct or incorrect? Benar atau tidak benar? Hmm? Oke, kita lihat dulu ya. Pastikan kalian mengetahui subjeknya. Subjeknya mana nih? A job, itu main subjeknya ya. A job on the day shifts or ya kan, the night shifts at the plant. Nah, apa yang kurang? Harus ada di sini. Is ya, harus ada to be-nya di sini. Verb itu bisa to be ya, auxiliary verb. Jadi pastikan subjek sentence yang di situ terdiri dari main verb. Kalau tidak ada main verbnya bisa juga auxiliary verb kayak to be begitu ya. Untuk melengkapi sebuah kalimat tersebut. Nah, kenapa sih is miss harus di sini taruhnya ya? Karena a job ini kan singular ya. A job ya. On a day shift. Ini kan singular sampai sini. Or ini pilihan. Kalau misalnya N itu baru dia dua. Karena or jadi dia singular. Jadi kita bisa pilih. The day shift atau the night shift at the flat is available. Tuh. Jadi nomor tiga ini incorrect ya. I di sini. So, bisa cari di sini. Sebentar. Wait. Ini incorrect ya. Sini harusnya ada is is available. Oke. Untuk nomor 4 dan nomor 10 saya harap kalian bisa melengkapinya ya. Bisa melengkapinya di rumah ya. And then the next tentang skill 2 ya. Kalau skill 2 ini berkaitan dengan object of prepositions ya. Jadi anak-anak saya harapkan kalian harus mereview kembali beberapa eh, grammar-grammar yang sudah kita pelajari saat di semester pertama ya. Sebenarnya ini eh, kalau misalnya kalian, karena bukunya sudah tersedia ya, jadi kalian bisa baca di rumah, kemudian juga bisa review lagi apa itu tadi kan ada pasif voice ya. Dalam sebuah kalimat itu bisa direview kembali atau singular atau plural itu apa. Ya.
Apalagi yang skill yang kedua ini membahas tentang object of prepositions ya. Be careful of object of prepositions. Katanya hati-hati terhadap object of prepositions. Sebenarnya ya kalian tuh sudah sangat familiar ya dengan preposition ya, gitu. Nah, an object of preposition is a noun, ya. Pronoun, gerund, or noun clause that comes after a preposition. Sejatinya, object of preposition ini adalah kata benda, kata ganti, kemudian juga gerund atau noun clause yang datang setelah preposisi. Ya, untuk mengingatkan kembali apa saja sih preposisi itu? Preposisi itu diantaranya adalah in, at, of, to, by, behind, on, so on. Banyak lah. Bisa kalian cek kembali preposisi gitu. Nah, saya yakin sekali kalian ketika membaca beberapa artikel atau academic discourse lah ya, baik itu tesis, artikel, atau beberapa jurnal, atau beberapa esai begitu, sering menemukan beberapa kalimat yang sebenarnya itu kalian sudah familiar, cuma belum tahu begitu ya. Contohnya seperti ini. After his exam, Tom will take a trip by boat. Atau di dalam sebuah cerita atau suka ada kan itu kan written discourse juga begitu ya, bahasanya juga kadang beberapa cerita-cerita juga formal begitu ya. After his exam Tom will take a trip by boat. Nah, coba kalian perhatikan subjeknya yang mana sih kalau misalnya ada kalimat seperti ini. After his exam Tom will take a trip by boat gitu. Sebenarnya di sini kalau kita lihat object of preposition itu kan tadi adalah gimana clause yang datang setelah preposisi gitu ya, atau noun atau pronoun ya yang datang setelah preposisi begitu. Nah, untuk yang kalimat ini after his exam, after itu kan preposition gitu. His examnya ini apa? His examnya adalah object of preposition. Kemudian by both juga sama nih. By ini kan preposition. Bothnya apa? Object of preposition. Terkadang kita mengira after his exam ini adalah subjek. Padahal dia bukan subjek. Tapi kan ditaruhnya di depan di situ. Iya, tapi dia bukan subjek ya. Dia adalah object of preposition. Terkadang kita terkecohnya di sini. After his exam, Tom will take a trip by boat. Nah ini after his exam, ada subjeknya ternyata bukan. Yang real subjeknya itu yang mana? Yang Tom, verbnya yang mana? Will, take ya. Karena ini masih berkaitan dengan subject and verb agreement begitu. Jadi sebenarnya after his exam ini adalah object of preposition, by both juga object of preposition. Tom ini adalah subjeknya dan will take ini adalah verb gitu. Jadi kalau misalkan menemukan eh, soal begitu yang berkaitan dengan object of preposition, pastikan kata benda ya, noun, pronoun atau gerund yang datang setelah preposition itu bukan subjek ya, tapi object of preposition. Kita kan harus mencari main subjeknya gitu. Jadi ini kan noun ya, his exam kan noun, mau juga kan noun, kan datang setelah preposition after atau by both. Berarti ini bukan subjek, melainkan object of preposition. The sentence contains the object of preposition exam in the object of the preposition and what is the object of preposition by. Jadi mereka bukan subjek, yang subjeknya adalah Tomnya ya dan verbnya adalah will. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini with his friend on the movie theater. With his friend. Nah, menurut kalian mungkin secara sekilas ya, atau mungkin sebelum kita belajar begitu, with his friend itu adalah subjek ya. Tapi ternyata bukan ya.
Kenapa? Karena with his friend ini adalah object of preposition. Jadi kalau object of preposition itu bukan subjek. Tahu dari mana itu object of preposition? Tahunya dari with. With ini kan preposisi. Dan noun kata benda yang datang setelah preposisi ini bukan subjek, tapi object of preposition. Berarti kalimat ini belum lengkap ya. Apa yang kurang? Subjeknya. Kenapa? Karena di sini sudah ada kata kerjanya found, kan? Found ini kata kerja, berarti kurang apa subjek? Let's check. Apakah with his friend has? Apakah yang B? Apakah yang C? Apakah yang D? Ya. Yang paling tepat adalah yang B, karena kita di sini hanya membutuhkan subjek with his friend. With his friend, he found the movie theater ya. Kalau has salah, nanti jadinya double verb. Letter juga nanti jadinya belum ada subjeknya. When juga sama, yaitu question word dan when with his friend when found the movie itu malah jadi menimbulkan pertanyaan lagi begitu. Jadi yang paling tepat adalah yang he ya, karena itu adalah subjeknya. You can read the explanations here ya, kenapa eh yang tepat itu adalah jawaban yang B ya, karena kita hanya membutuhkan subjek kayak begitu. Nah, di sini adalah formnya object of preposition ya. Di sini sudah jelas bahwa a preposition is followed by a noun. Jadi kata depan yang diikuti oleh noun, pronoun, gerund, or noun clause ya dikenal sebagai object of preposition. If a word is an object of a preposition is not the subject. Nah, pastikan kalian memahami eh, statement yang ada di dalam tab kotak-kotak ini yang tadi di atas itu karena itu adalah main utama dari pembelajaran setiap skillnya ya. Katanya kalau preposisi yang diikuti noun, pronoun, dan noun clause itu bukan subjek, is not the subject, melainkan object of the preposition. Jadi kita harus cari subjeknya gitu ya. Exercise 2. Sama ya exercise 2 ini kita hanya perlu menuliskan apakah itu correct atau incorrect gitu. Number one, kenapa dia correct ya? The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Kita cek betul satu-satu. Subjeknya mana? The interviews ya. By radio broadcaster ini adalah object of prepositionnya. Jadi main subjeknya adalah the interviews. Setiap subjek ya kan harus paralel dengan verbnya. Kenapa dia verbnya jadinya were? Kita lihat subjeknya. Subjeknya ini kan ada S-nya, berarti dia jamak juror ya. Kalau di interview saja, berarti kan satu singular. Pasti di sininya was, bukan were. Karena di interview ini ada S. Nah, jadi di interview was, jadi kita harus sinkronkan dengan verbnya, yaitu were carried ya. To be-nya were karena ini past tense, pas karena ini sorry, karena ini passive voice. Jadi eh, biasanya diikuti oleh verb ketiga. Kalau subjeknya itu abstract noun ya. Kemudian kata benda ada abstract noun seperti di interviews begitu ya. Atau benda begitu ya. Biasanya kata kerjanya adalah pasif pasif ya, bukan aktif gitu ya. The interviews by radio broadcaster were carried live by the station. Kenapa by radio broadcaster ini bukan subjeknya? Karena dia adalah object of preposition, di mana object of preposition itu tidak akan menjadi subjek. Tahu dari mana kalau ini adalah object of preposition ya? Karena ada by-nya di sini ya. By ini kan preposition, radio broadcaster ini adalah objek. Ya. Jadi ini correct karena sejatinya kalimatnya lengkap, subjeknya ada, verbnya ada, gitu ya. By radio broadcaster ini adalah object of preposition. Gitu. Selanjutnya, number two kenapa dia incorrect?
In the last possible moment before take-off, took his seat in the airplane. Ya, kita lihat di sini. Ini nih apa? Preposisi. The last possible moment. Objeknya. Before ini apa? Preposisi juga. Tiba-tiba setelah objek ini berarti object of preposition. Before take off juga object of preposition. Tiba-tiba ada kata kerja. Berarti apa yang kurang? Yang kurang adalah subjek. Ya, berarti nomor dua ini tidak ada subjeknya. In the last possible moment before take off, Mira took his seat in the airline. For examples ya, kalian bisa menambahkan subjek di sini. Nah, tuh. Jadi kenapa dia incorrect? Karena dia missing subjek untuk number two ini. Gitu. Gitu ya. Nanti untuk kalimat yang untuk ya kalimat atau exercise yang ketiga sampai 10 bisa kalian kerjakan di. Nah, and now we are going to keep on to the skill tree ya. Skill tree ini berkaitan dengan positif ya. Apa itu positif? Nah, positif juga bisa menimbulkan kebingungan. Instructor question sounded to taste because positive can be mistaken for the subject of a sentence. Masih ya, karena skill satu 2 3 ini kita sebenarnya masih membicarakan atau membahas agreement antara subject and verb gitu ya. Cuman dia formnya banyak, ada yang bentuk object of preposition, ada yang apositif, yang kadang kita kira itu subjek ternyata bukan begitu ya. Nah, untuk apositif ini juga sering mengecohkan pemahaman kita gitu ya terhadap sebuah kalimat karena apositif itu juga adalah noun that comes before or after another noun and has the same meaning gitu ya. Dia itu sebenarnya kata benda yang sebenarnya fungsinya untuk mengemphasize atau mengkonfirmasi daripada si subjeknya sih. Kalau kalian ingin lebih jelasnya kita lihat di sini contohnya Sally, it should be the subject ya kan? Sally harus jadi subjek kan? Sally, the best students in the class, get an A on the exam. Sally, ya. Sally ini subjeknya ya. Pastikan setiap kalimat bahasa Inggris ada verb nih. Kita cek dulu Sally, verbnya mana ya? Oh, ini verbnya adalah got. Kemudian ini apa? The best students in the class. The best students in the class ini kalau secara bahasa Indonesianya begini ya. Sally yang mana? Itu ya the best students in the class mendapatkan nilai A dalam ujian. Terkadang kita suka seperti itu kan, misalnya. Rina yang mana? Itu Rina yang berambut panjang atau Rina yang apa namanya ketua OSIS di SMP ini nah, kayak gitu. Jadi dia itu memberikan emphasize ya atau keterangan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan subjeknya penegas ya begitu memperjelas Sally yang mana Rina yang mana ya kan Prabowo yang mana? Prabowo yang Presiden Indonesia gitu. Prabowo, the President of Indonesia. Nah, kayak gitu. Jadi, the President of Indonesia itu adalah positif penjelas gitu ya, penjelas daripada subjeknya. Begitupun dengan ini Sally, the best students in the class. Sally yang mana itu the best students in the class begitu ya. Verbnya baru di sini ada got dan A on the exam gitu. Jadi, positif itu sebenarnya adalah noun yang menjelaskan subjek utamanya begitu ya. Example is the subject seven. The best student in the class can easily be replaced as a positive ya. The sentence says that Sally and the best student in the class are the same person. Karena ini sebenarnya sama. Ya, Sally, the best student in the class ini kan sama. Jadinya the best student in the class ini hanya memperjelas si Sally-nya saja. Makanya the best student in the class ini ya bukan subjek. Karena dia sebenarnya hanya penjelas daripada subjek utamanya yaitu Sally. Walaupun kalian menghilangkan positifnya ya, Sally got an A on the exam itu sebenarnya sudah bisa menjadi sebuah kalimat ya. Karena ini positif, jadi kadang kita suka terkecoh gitu dalam beberapa grammar in academic. Karena biasanya dalam reading text ya, kalau kalian baca reading text yang akademik itu kebanyakan kalau kita belum bisa mempelajari
Kalau kita belum mempelajari apositif, object of preposition, kita kira itu adalah subjeknya, tapi ternyata bukan ya. Dia itu adalah object of preposition, dia itu adalah apositif, yang sebenarnya hanya penjelas daripada subjeknya begitu. Sebenarnya kalaupun kita mau menghilangkan apositifnya bisa, Sally got an A on the exam gitu aja. Tapi karena ini adalah academic academic discourse begitu ya, yang sebenarnya penjelasannya harus detail begitu. Kalau kalian baca Jakarta Post atau misalnya baca beberapa esai atau artikel begitu ya, kebanyakan kalimat-kalimat seperti ini ada apositifnya, ada object of prepositionsnya, karena kita bingung ya mana sih main subjeknya. Sally, the best student in class, got an A on the exam. Oke. Sebenarnya kalaupun kita mau menghilangkan apositnya masih make sense katanya. Sally got an A on the exam ya. Well, examples number one. Blah blah blah. George is attending the lecture. According to you, ini jawaban yang paling tepat. Apakah right now, heavily, because of the time, atau my friend? Ya, ingat, apositif itu harus yang paralel sama subjeknya, artinya yang menjelaskan subjeknya. Jadi jangan sampai tidak paralel juga atau tidak sinkron. Subjeknya apa, apositifnya apa gitu. Apositif kan penjelas ya daripada si subjeknya. Berarti dia itu harus mencerminkan, sebenarnya mencerminkan si subjeknya gitu. Nah, coba kalau ini right now apakah sesuai dengan George atau heavily? Dengan George because of the time, dengan George tidak ya. Jadi yang paling tepat adalah my friend. My friend, George is attending the lecture gitu. My friend, friend yang ke mana itu loh, George gitu kan. Berarti yang paling tepat adalah my friend ya. George ini apositif daripada my friend begitu kan. Karena my friend-nya ini adalah subjeknya. My friend yang mana itu si George. George ini ada penjelas daripada subjek my friend. Makanya saya bilang antara subjek dan juga si apositifnya harus sinkron ya. Harus saling menjelaskan. Number two, examples number two, bla bla bla. Sarah rarely miss her basketball shots ya. Apakah an excellent basketball player? An excellent basketball player is Sarah is an excellent basket player atau her excellent basket player. Coba menurut kalian mana yang paling tepat? An excellent basketball player, koma, Sarah rarely miss her basketball shots ya. Kenapa yang B, C sama D salah? Ya, atau kurang tepat ya, karena an excellent basketball player is, karena yang membuat salahnya adalah is-nya. Kalau ada is berarti di sini double verb ya, karena kan di sini sudah ada Mrs. Jadi double verb, jadi tidak sinkron. Yang C kenapa salah? Sarah is an excellent basketball player. Kan Sarahnya udah dimention di sini. Terus isi juga sudah ada verb di sini kan? Jadi bisa. Jadi kalau yang C malah double subject, double verb. Sarahnya dimention, Sarahnya mention lagi, verbnya is, juga dimention lagi is. Kemudian yang C, kenapa salah? Her excellent basketball play kurang tepat ya, karena ada her excellent basketball play itu kayak eh posesif jadinya ya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya apa? Positif saja. Ingat ya, positif itu penjelas daripada subjeknya. Subjeknya itu Sarah. Jadi kalau subjeknya di tengah ya, kalau subjeknya di tengah tidak usah pakai koma ya. Apositif itu harus pakai koma setelah apositif. Jadi yang benar itu adalah an excellent basketball player, koma, Sarah really miss her basketball shots begitu. Jadi Sarah itu siapa sih? An excellent basketball player. Jadi pastikan as positif itu mengkonfirmasi, memperjelas daripada subjeknya, gitu ya. Jadi harus sinkron. Kalau nggak sinkron salah ya. Nah ini dia. Nah, yang ada di kotak-kotak ini berarti dia poin daripada pembelajaran step skillnya ya. Katanya, nah positif itu sebenarnya adalah noun yang datang before atau after another noun and it's generally set off from the noun with commas ya. Positif itu harus diikuti oleh koma.
ya. Kalau subjek, kalau taruh di tengah itu nggak perlu koma. Itu ada contohnya di sini. If a word is not positive, it's not subject. Pastikan juga kalian ingat kalau a positif itu bukan subjek ya. Tuh, contohnya seperti ini. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Kalau subjeknya di depan, harus ada komanya. Subjeknya kan siapa? Tom. Terus F ini adalah apositif. Tom yang mana? Tom yang a really good mechanic itu is fixing the car. Kalau apositifnya di tengah, berarti harus pakai koma. Ya, pokoknya setelah apositif harus ada koma. Mau ditaruh di tengah ataupun taruh di depan, dia harus ada koma. Beda dengan subjek. Kalau subjek, kalau ditaruh di tengah, nggak usah pakai koma. Kalau Tomnya subjek ditaruh di depan, kan ada komanya. Tapi kalau untuk yang kalimat kedua ini, a really good mechanic, Tom is fixing the car. Tomnya nggak usah pakai koma ya, karena dia ada di tengah subjeknya. Positifnya di awal. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Gitu ya, so you have to understand. Pastikan betul penempatan koma harus tepat. Selanjutnya, exercise 3. Number 1. Kenapa dia correct? Coba kita cek the sons of the previous owner. The son of the previous owner, the new owner, is undertaking some fairly broad changes in management house. Ini benar karena apa? Ayo, karena sudah tepat ya, the son of the previous owner ini adalah positif. Positifnya di depan, berarti ada komanya. Kemudian subjeknya yang namanya the new owner. The new owner. Jadi the sons of the previous owner ini adalah penjelas daripada subjek the new owner. The new owner yang mana itu loh, the son of previous owner. Oh, is undertaking some fairly broad changes in management policy. Ini kenapa coba tidak pakai koma? Ini mengikuti rumus yang ini. Kalau subjeknya di tengah, dia tidak usah pakai koma. Apa subjeknya di depan, ini apa subjeknya di depan, dia pakai koma. Ya. And then number 2, why is it incorrect? Kenapa dia incorrect? Karena last semester, a friend graduated cum laude from university. Ya. Kenapa ini incorrect? Karena tidak sinkron ya antara apositif sama subjeknya. Last semester ini apa? Adverb of time kan, ya kata keterangan waktu dia menunjukkan last semester. A friend ini kan maksudnya eh, manusia begitu ya. Apakah ada sinkronnya? Yang last semester kan tidak ya begitu. Jadi ketidaksinkronan antara apositif dan juga subjek itu juga bisa menimbulkan kebingungan dalam menjawab structure ya. Kalau verbnya dia sudah ada graduated betul. Berarti karena ini last semester dan friendnya tidak sinkron, akhirnya dia menjadi incorrect betul. Untuk nomor 4 dan nomor 10 kalian bisa eh, selesaikan di rumah ya. Itu saja untuk hari ini ya dari skill 1 sampai skill 3 bisa kalian pelajari nanti untuk skill selanjutnya dari 4, 5, 6 begitu ya. Eh, if you have any questions or bisa kalian tanyakan nanti di Google Classroom, kita bisa ada diskusi di situ ya. Kalian tanyakan saja di situ. Jika ada yang masih belum paham atau misalnya mungkin pelajari lebih lanjut, ada beberapa programmer yang sudah saya attach di Google Classroom dan juga ada beberapa link video yang berkaitan dengan grammar grammar in academic discourse. Thank you so much for today. Response by Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.